Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurhidayatul Asauri dari kelas 11 F6 dan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa hasil karya seni dari beberapa cabang seni. Di antaranya itu adalah seni rupa, seni musik, seni tari, dan juga seni teater dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang pertama adalah seni rupa. Di sini saya mengambil dua contoh, di antaranya itu adalah seni ukiran dan juga seni anyaman. Untuk seni ukiran sendiri biasanya itu terdapat pada arsitektur-arsitektur bangunan rumah adat di Aceh dan juga biasanya terdapat pada batu nisan kuno atau batu nisan pada raja-raja zaman terdahulu. Dan seni ukiran ini sendiri merupakan seni tradisional, seni rupa tradisional yang memiliki banyak filosofi dan juga memiliki banyak ciri khas. Nah, untuk motif-motifnya sendiri diantaranya itu adalah motif flora. Yang paling terkenal itu adalah motif bungong mulu sama motif bungong jempa, di mana kedua bunga ini tuh memiliki nilai keindahan, nilai kesucian, dan juga nilai keharuman atau keharmonisan. Selanjutnya itu adalah motif geometris dan untuk seni ukirannya ini sendiri dia itu memiliki ciri khas yang halus dan juga mendetail. Dan untuk filosofinya sendiri diantaranya itu adalah menggambarkan kepribadian dari masyarakat Aceh itu sendiri. Selanjutnya itu adalah menggambarkan harmoni masyarakat Aceh dengan alam sekitar serta menjadi identitas budaya dari masyarakat Aceh. Selanjutnya itu adalah seni anyaman. Di sini saya mengambil dua contoh lagi, di antaranya itu adalah seni yaitu adalah kopiah mukutub sama kipas. Kopiah mukutub dan juga kipas. Untuk kopiahnya ini sendiri biasanya itu dipadukan dengan baju-baju adat yang biasanya dipakai pada acara-acara seremonial tertentu. Dan warna-warna yang ada pada kopiah mukutub ini sendiri juga memiliki nilai filosofi atau memiliki makna. Di antaranya untuk warna merah itu menggambarkan keteguhan, terus warna kuning menggambarkan kerajaan, warna hijau menggambarkan agama, warna hitam menggambarkan ketegasan, serta warna putih itu menggambarkan kesucian. Dan kopiah mukutub ini sendiri itu identik dengan salah satu tokoh pahlawan nasional di Aceh, yaitu adalah Teuku Umar. Dan untuk contoh yang kedua itu saya mengambil kipas, di mana kipas ini sendiri dia itu bahan dasarnya adalah bludru dengan di samping-samping atau di ujung-ujungnya itu terdapat benang emas, sehingga kipas ini tidak hanya memiliki nilai fungsional saja tetapi juga memiliki nilai estetika. Selanjutnya adalah cabang seni yang kedua, yaitu seni musik. Di mana untuk seni musik ini sendiri saya mengambil dua contoh, di antaranya itu adalah alat musik rapai dan juga alat musik serunai. Dan untuk kedua alat musik ini akan saya berikan contohnya itu di sebelah sini untuk videonya. Dikarenakan laptop saya bermasalah untuk ngeplay si videonya. Nah, jadi di sini akan saya jelasin terlebih dahulu. Untuk alat musik rapai, dia itu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul tanpa alat bantu apapun. Dan alat musik rapai ini sendiri juga memiliki fungsional, yaitu adalah sebagai pengiring untuk syair-syair bernuansa Islam maupun pada upacara-upacara adat. Dan bagi masyarakat Aceh ini sendiri, dia itu mempercayai bahwa alat musik rapai sudah ada di Aceh sejak abad ke-11. Dan diperkenalkan oleh salah satu tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam di wilayah Aceh. Jadi alat musik rapai ini sendiri, dia itu benar-benar sangat amat erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di wilayah Aceh. Selanjutnya itu adalah alat
alat musik serunai di mana alat musik serunai ini sendiri merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup seperti seruling. Tetapi bedanya untuk alat musik serunai ini, dia pangkalnya itu lebih runcing dengan ujungnya itu dia lebih melebar gitu seperti corong. Dan alat musik serunai kale ini sendiri juga biasanya dimainkan bersamaan dengan alat musik rapai dan biasa dimainkan untuk acara-acara seperti upacara adat, terus juga tarian-tarian tradisional. Biasanya itu menggunakan alat musik serunai serta alat musik rapai. Dan untuk penyebarannya juga sama, si alat musik serunai juga bisa dimainkan dengan syair-syair bernuansa Islam atau dipadukan dengan syair-syair bernuansa Islam. Oke, cabang seni yang ketiga yaitu adalah seni tari, di mana saya mengambil 2 contoh, diantaranya itu adalah tari saman dan juga tari sedati. Yang pertama adalah tari saman, untuk videonya juga akan saya tampilkan di sebelah sini. Dan tari saman ini berasal dari suku Gayo di Aceh. Dan tari saman ini sangat amat identik dengan penari-penarinya, yaitu adalah penari perempuan dengan gerakan tarian yang sangat amat cepat dan didominasi oleh gerakan tangan. Dan juga tari saman ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2011. Dan adapun tari saman ini sendiri juga menggambarkan atau memiliki nilai filosofi, diantaranya itu adalah sopan santun, keagamaan, keteguhan, dan juga kekompakan. Selanjutnya adalah tari sedati. Tari sedati ini merupakan tari yang dimainkan oleh 8 orang penari pria, dan pada awalnya tari sedati ini bernama tari ratoh atau ratih, tetapi seiring dengan berjalannya waktu atau perkembangan zaman dan karena adanya akulturasi budaya, tari ratih atau ratoh ini berkembang menjadi tari sedati, yang artinya itu adalah yang berasal dari kata syahadat. Dan juga tarian sedati ini sangat amat identik dengan gerakannya, yaitu adalah gerakan menghentakkan kaki, menjentikkan tangan, dan juga menepuk dada. Dan juga dia itu memiliki nilai-nilai, diantaranya yaitu adalah nilai keteguhan, nilai semangat jiwa kepahlawanan, serta nilai dakwah. Nah, tarian sedati ini juga sangat amat identik dengan gerakannya yang dinamis dan juga energik. Dan untuk kedua tarian yang sudah saya jelaskan ini, diantaranya itu adalah tari saman dan juga tari sedati. Keduanya ini memiliki persamaan, diantaranya mereka itu sama-sama ditarikan tanpa adanya background musik atau instrumen, tetapi diiringi dengan alat-alat musik seperti rapai dan juga serunai kale yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Cabang seni yang keempat yaitu adalah seni teater, di mana saya mengambil 2 contoh. Yang pertama itu adalah teater mop-mop, di mana teater mop-mop ini sendiri merupakan salah satu teater rakyat, ya, tentang cerita rakyat, dan dia itu bersifat untuk menghibur. Jadi dialog-dialog yang dilantunkan oleh pemainnya juga bersifat spontanitas atau diimprovisasi pada saat itu juga. Dan biasanya mereka juga menggunakan bahasa sehari-hari, bukan bahasa baku. Biasanya juga si teater mop-mop ini itu dimainkan atau diperankan pada acara-acara tertentu, seperti acara-acara panen. Pada saat lagi panen raya itu terdapat teater mop-mop yang dimainkan gitu. Dan teater mop-mop ini juga selain bersifat untuk menghibur, juga sebagai sarana untuk mengkritik dengan bahasa yang halus. Dan
teater mopop ini sendiri juga biasanya dia di dalamnya itu diiringi dengan tarian-tarian. Jadi bukan hanya berupa lakonan atau bermain peran saja, tetapi juga ada tarian-tarian yang ditampilkan di dalam teater ini. Selanjutnya, teater yang kedua itu adalah teater Makyong, di mana teater Makyong ini berbeda dengan teater mopop yang sebelumnya. Kalau misalkan teater mopop yang sebelumnya itu dia bersifat untuk menghibur dan lebih ke yang memang kehidupan rakyatnya sehari-hari, berisi ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, tetapi teater Makyong ini dia itu bersifat ritual ya, atau persembahan untuk menyembuhkan penyakit gitu. Tetapi penyakit yang diyakini ini bukanlah penyakit medis, tetapi penyakit yang memang berupa gangguan-gangguan dari roh-roh gitu, roh-roh leluhur. Jadi di dalam teater mopop ini digambarkan sebagai proses penyembuhan dan juga dipadukan bukan hanya berupa lakonan saja, tetapi dipadukan juga dengan tarian-tarian, nyanyian. Terus ada alat musik yang dimainkan. Jadi dia penggabungan dari beberapa cabang seni gitu ditampilkan menjadi satu persembahan teater Makyong ini sendiri. Dan pada awalnya teater Makyong ini sebenarnya berasal dari wilayah Melayu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga letak kondisi geografisnya wilayah Aceh itu dekat dengan Melayu, jadi terbawa akhirnya adanya akulturasi budaya sehingga teater Makyong ini juga dikenal sebagai teater yang berasal dari Aceh.